Selamat siang teman-teman. Di sini saya Fernando Sinaga dari Teknik Metalurgi akan mempresentasikan tentang modul 2. Modul 2 di sini ada pesawat Edwood konvensional dan pesawat Edwood modern. Nah, di sini sebelum kita memulai dari prakteknya itu sendiri, saya akan memberitahu alat dan bahan yang kita pakai. Yang pertama di sini tuh ada tiang berskala, ada tiang dengan skala. Kemudian setelah itu ada juga beban dengan tali. Ini ada dua beban yang disangkutkan dengan tali. Nah, setelah itu ada juga katrol. Di sini ada katrol. Di atas ini kita mendapatkan katrol. Nah, selain katrol, kita juga memiliki di sini namanya penyangkut beban. Ini namanya penyangkut beban. Kemudian di bawah penyangkut beban ini ada gerbang cahaya. Ini namanya gerbang cahaya, ada dua gerbang cahaya. Nah, kemudian ada juga yang lebih bawah lagi kita mendapatkan meja akhir. Nah, setelah itu ada satu alat dan bahan lagi, yaitu ini beban tambahan. Di sini ada beban tambahan. Satu keping beban tambahan bermassa 5 gram. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal tambahin aja berapa gram yang teman-teman butuhkan. Kemudian ada satu alat yang terakhir, yaitu di sini ada time counter. Time counter ini tuh untuk menghitung waktu di pesawat Edwood modern. Sedangkan yang konvensional teman-teman menghitungnya dengan stopwatch. Teman-teman bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan alat yang stopwatch yang menggunakan. Kemudian setelah itu kita coba untuk prakteknya. Nah, tetapi sebelum kita memulai praktek ini, teman-teman harusnya melihat lembar kerja yang sudah kita berikan, karena di situ juga ada panduan ketika kita akan merangkai dari pesawat itu sendiri. Nah, yang pertama, di setiap pesawat Edwood ini kita ada dua gerakan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama kita akan sesuai dengan lembar kerja, kita akan mencoba GLB. Bebannya ini, beban M3 ini adalah beban tambahan. Beban tambahannya itu 0,01 kg, sedangkan yang di sini kita menggunakan 5 gram per keping. Jadi nanti teman-teman tinggal konversikan saja dari gram ke kilogram. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui berapa keping yang dibutuhkan untuk percobaan kali ini. Kemudian ada dari jarak A ke B itu 0,5 meter. Nah, sedangkan skala di sini, skala ini tuh berskala, setiap satu skala itu 1 cm, sedangkan yang di sini 0,5 meter. Teman-teman bisa konversikan lagi saja. Karena di sini diketahuinya A ke B itu 0,5 meter, berarti jaraknya ditambah 50 cm. Nah, di sini titik mulanya tuh bukan 0, tetapi 1. Ujung dari beban ini ada di skala 1. Karena dari jarak A ke B, kita tambahkan saja 50. Nah, kita tambahkan 1 ditambah 50, otomatis ada di 51. B-nya tuh ada di sini, ada di penyangkut beban ini. Yang B-nya, A-nya di sini, B-nya di sini. Kemudian ketika sudah mendapat seperti itu, kita akan memvariasikan jaraknya. Yang pertama, variasi jarak yang pertama itu 0,2 meter. Berarti kita tambahkan 20 cm. Kita tambahkan saja 20 cm. Berapa yang nanti dihasilkan? Ini kan udah ditambah ya 20 cm. Karena di sininya 1, jadi kita tambah di sini 50, jadi 51 ditambah 20 jadi 21. Seperti itu. Setelah itu kita hidupkan saja time counternya. Kita hidupkan time counternya. Di time counter ini ada beberapa fungsi. Nah, fungsi yang saya butuhkan di sini, yang kita butuhkan ini adalah timing 2. Kita tinggal klik aja tombol merah yang bertuliskan function. Teman-teman tinggal klik aja sekali sampai mendapatkan timing 2 ini. Nah, gerbang cahaya itu yang pertama, yang paling atas itu dihubungkan kepada titik
atau colokan yang ini yang P1, yang di bawahnya otomatis yang P2. Setelah itu teman-teman juga yang harus teman-teman perhatikan di sini ada satuan dari waktunya. Satuannya itu ada meter second, millisecond sorry, dan satu lagi itu ada second. Nah, sebelum kita mulai, kita harus perhatikan di sini bahwa waktunya itu baru 00, jangan sampai menunjukkan ada waktu lain di sini. Ketika memang sudah siap seperti ini, kita tinggal tekan saja, tinggal tekan penjepit beban ini, kita tinggal tekan saja sehingga beban ini akan meluncur. Ketika kita tekan, kita mendapatkan waktunya. Waktu yang tercatat di sini adalah 250,6 dengan satuan millisecond, bukan second. Tetapi di lembar kerja teman-teman itu yang dibutuhkan tuh dalam satuan detik. Jadi teman-teman nanti konversikan saja dari millisecond ke second itu berapa. Kemudian teman-teman tinggal catat waktunya seperti itu. Nah, setelah itu di lembar kerja teman-teman itu nanti ada jarak yang lain yang 0,3. Teman-teman tinggal atur aja jaraknya. A ke B nya teman-teman udah tahu, B ke C nya teman-teman tinggal atur seperti itu. Untuk yang percobaan kedua di sini hanya memvariasikan dari bebannya saja, bebannya berbeda. Yang pertama itu 0,01, yang kedua itu 0,02 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang GLBB. Ini tidak ada penyangkut beban, makanya di sini tadi yang beban M3 itu sama seperti tadi ya langkahnya. Nah, yang di sini variasi jaraknya itu A ke C, tidak ada B lagi karena penyangkut beban di sini sudah tidak ada seperti itu. Jadi dari A ke C-nya teman-teman bisa lihat aja di sini. Di sini A ke C-nya yang pertama 0,4. Nah, seperti yang tadi kita lihat titik nolnya 1, berarti 0,4 kita tambahkan 40 cm. Kita tambahkan 40 ada di titik 41. Ketika memang sudah dirangkai seperti ini, teman-teman tinggal lepaskan penjepit bebannya. Tetapi ketika pesawat Etihad modern ini, teman-teman yang harus diperhatikan itu yang tadi. Waktu yang di sini tadi sudah ada waktunya karena sudah meluncur. Kita harus menolkan lagi time counter ini dengan cara mengklik function ini biar jadi 0. Kemudian setelah memang sudah 0, kita tinggal lepaskan. Setelah itu kita mendapatkan waktunya. Di sini waktu yang tercatat itu 1,335 dengan satuan second. Berbeda dengan yang tadi itu satuannya millisecond, sedangkan sekarang satuannya second. Jadi teman-teman tidak usah mengkonversikannya lagi seperti itu. Nah, di percobaan yang kedua itu hanya berbeda dari bebannya saja. Teman-teman tinggal tambahkan bebannya berapa yang dibutuhkan. Untuk caranya sama seperti yang tadi. Nah, kita lanjut. Tadi sudah yang modern, sekarang kita lanjut yang konvensional. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang konvensional dan modern ini hanya berbeda masalah penghitungan waktunya. Yang tadi menggunakan time counter, sekarang menggunakan stopwatch biasa. Nah, karena setelah itu teman-teman bisa mengaturnya seperti tadi. Percobaan pertama GLB ini beban yang M3 nya itu 0,05 kg. Teman-teman silahkan konversikan, tambahkan berapa yang harus dibutuhkan. Jarak dari A ke B nya itu 0,5 A ke B. Karena ini GLBB, jadi membutuhkan penyangkut beban. Dan di sini pun kita bisa lihat ada jarak B nya. B nya itu ada di penyangkut beban. Jadi teman-teman nanti tinggal atur saja 0,5 itu berapa centimeter, 0,5 meter. Sudah kita atur seperti ini. Kemudian kita lihat variasi jaraknya dari B ke C 0,2, 0,3, 0,4. Teman-teman atur saja ini tuh di meja akhirnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung mulai percobaannya. Kita tinggal pencet saja. Nah, kita memulai percobaannya itu ketika kita lepas
penyangkut beban ini, kita memulai stopwatch-nya karena kita akan mencari waktu. Nah, ketika kita melepaskan penjepit bebannya, kita tunggu sampai beban ini tersangkut di penyangkut beban. Ketika sudah terdengar bebannya tersangkut di penyangkut beban, kita mulai stopwatch-nya. Setelah tersangkut, kemudian kita berhentikan stopwatch-nya ketika beban itu menyentuh meja akhir. Seperti ini. Kita lepaskan. Nah, kita mulai menjalankan waktunya ketika beban tersangkut. Kita berhentikan waktunya ketika beban sampai di meja akhir ini, seperti itu. Kemudian kita catat waktu yang dihasilkan dari stopwatch-nya. Nah, setelah tadi percobaan yang pesawat Edward konvensional, percobaan GLB, sekarang kita akan memulai percobaan GLBB. Percobaan GLBB ini yang membedakan hanya tidak adanya penyangkut beban. Jadi beban itu langsung meluncur dan berhenti di meja akhir. Nah, beban M3-nya ini beban tambahannya seperti tadi, teman-teman bisa atur saja berapa keping yang dibutuhkan. Kemudian jarak dari A ke C-nya teman-teman atur juga. Ketika yang diminta 0,4, teman-teman tambahkan saja dari 1 ditambah 0,4 meter, atau kita konversikan dulu ke cm, seperti itu. Ketika kita sudah dapat 0,4 ini, kita tinggal lepaskan saja penjepit bebannya. Ketika kita lepaskan penjepit bebannya, di situ kita mulai perhitungan dari stopwatch ini. Kita berhenti ketika di meja akhir. Kita coba. Nah, seperti itu. Kita memulai menghitung waktu ketika kita melepaskan penjepit beban, dan kita memberhentikan waktu ketika beban sampai di meja akhir, seperti itu. Mungkin untuk percobaan dari modul 2 pesawat Edward konvensional dan pesawat Edward modern ini cukup sekian dari saya. Ketika memang ada yang dibingungkan, teman-teman silahkan tanya ke asistennya masing-masing. Setelah itu kita akan lanjut ke penghitungan. Terima kasih. Setelah teman-teman selesai melakukan percobaan praktikum pesawat Edward itu, teman-teman sekarang akan melakukan atau mencatat perhitungannya. Nah, di sini perhitungannya itu, di sini ada yang kita ketahui. Yang kita ketahui itu beban M1 dan beban M2. Beban M1 dan beban M2-nya ini itu sama 0,0835 kg. Beban M2-nya pun sama 0,0835 kg. Kemudian kita memberikan jari-jari katrol. Jari-jari katrolnya itu 0,00625 meter. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya itu yang tadi teman-teman, entah itu beban tambahannya berapa, kemudian jaraknya itu berapa. Nah, setelah itu teman-teman juga tadi sudah mendapatkan waktunya. Nah, ketika teman-teman di sini sekarang dipertanyakan yaitu kecepatan dan percepatannya. Ketika teman-teman ingin menghitung kecepatannya, teman-teman di sini rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. S di sini adalah jarak, T di sini adalah waktu. Teman-teman tinggal bagi saja jaraknya berapa, waktunya dibagi waktunya berapa, teman-teman nanti bisa mendapatkan kecepatannya. Teman-teman jangan lupa untuk memasukkan dari satuannya itu apa, jangan sampai lupa. Nah, kemudian teman-teman juga di situ di tabelnya mencari percepatan. Nah, di lembar kerja sebenarnya percepatan itu sudah
sudah diketahui rumusnya. Silakan teman-teman lihat di situ ada M3 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3 dikalikan dengan gravitasi. Nah, gravitasinya ini sendiri teman-teman karena sekarang mungkin sudah besar ya. Teman-teman, gravitasinya yang dipakai itu 9,81 meter per second kuadrat. Teman-teman jangan lagi pakai yang 10 seperti itu. Nah, sekarang percepatan yang pertama sudah diketahui. Sekarang ada percepatan yang lain, percepatan dengan menggunakan momen inersia. Momen inersia ini kita menghitungnya menggunakan yang kita ketahui itu jari-jari katrol lagi. Nah, kita di sini sebelum kita memulai penghitungan percepatannya, kita cari dulu momen inersianya dengan rumus I sama dengan buka kurung M3 dikali gravitasi dibagi A. A-nya ini percepatan yang sebelumnya. Percepatan yang sebelumnya yang teman-teman tadi sudah hitung. Nah, dikurangi 2 dikali M1. M1-nya itu yang tadi diketahui yang di atas, yang 0,0835 kg. Dikurangin M3. M3-nya tergantung tadi beban tambahan yang teman-teman berikan. Tutup kurung dikalikan dengan R. R itu yang jari-jari katrol dipangkatkan 2. Nah, kemudian gravitasi yang teman-teman pakai di sini itu jangan pakai yang 10 meter per second kuadrat, tetapi teman-teman memakai gravitasi yang 9,81 meter per second kuadrat seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan momen inersia ini, baru kita masuk ke rumus percepatan yang menggunakan momen inersia. Nah, rumusnya itu sama dengan M3 dibagi buka kurung M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali I yang tadi momen inersia dibagi R pangkat 2 tutup kurung dikali lagi dengan gravitasi. Nah, di sini keterangannya momen inersia itu satuannya itu kilogram dikali meter kuadrat seperti itu. Nah, setelah selesai dengan perhitungan ini, teman-teman bisa masuk ke grafik. Di sini grafiknya itu ada kecepatan terhadap waktu untuk GLBB dan untuk GLB. Nah, di sumbu Y-nya ini teman-teman bisa menuliskan di atasnya itu V kecepatan, sedangkan di bawahnya itu waktu. Nah, teman-teman bisa tinggal tulis, tinggal salin kembali apa yang sudah teman-teman cari. Kecepatan pertama, kedua, ketiga itu berapa, dan waktu ke-1, kedua, ketiganya itu berapa. Ketika sudah seperti itu, teman-teman tinggal tandai saja dengan titik. Setelah ditandai dengan titik, teman-teman tinggal sambungkan setiap titiknya. Grafiknya itu tidak harus seperti ini. Sesuaikan saja dengan yang teman-teman dapat, karena grafik itu tidak selalu nanti semuanya seperti ini, seperti itu. Nah, karena di sini di setiap percobaan itu ada di GLBB itu ada 2 percobaan, di GLB ada 2 percobaan. Itu di satu pesawat Etihad yang modern. Yang di konvensional pun sama, ada 2 percobaan di GLB, 2 percobaan lagi di GLBB. Jadi total grafiknya itu sendiri ada 8 grafik. Mungkin penjelasan mengenai pengolahan data ini cukup sekian. Jika dirasa teman-teman ada yang kurang dipahami, teman-teman silakan kontak asisten walinya masing-masing. Nanti asisten walinya akan memberitahu apa yang teman-teman bingungkan. Cukup sekian dari saya, terima kasih.